Cencah tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaga 7. Teman-teman sebangsa setanah air, dulu itu ya, ketika munculnya Gus Idam itu saya sangat empati. Saya suka dengan ceramah-ceramah beliau. Ketika awal-awal muncul loh ya, saya senang. Kalau ditanya Muhyiddin paling akut dengan Gus Idam ya saya paling akut dengan Gus Idam. Ya, saya suka ceramah-ceramahnya santai, baca kitab, menerangkan, diselingi oleh senda guru, tapi lama-kelamaan akhlaknya yang tidak baik, kemudian ucapan-ucapannya yang tidak pantas dilemparkan ke publik ya. Tapi ada yang menyangkal, katanya ini tidak publik, dia kan berucap di markasnya Dasmu itu. Markas apa? Kalau sudah diupload di YouTube, sudah diupload di sosial media, bukan markas lagi, ini publik, ini sudah. Jadi kalau ada yang ngomong atau ngoceh Gus Idam ya terserah Gus Idam, ngomong ya terserah dia. Loh, Anda itu bernegara atau hidup di hutan? Anda itu bernegara atau hidup di hutan? Ngomong katanya terserah dia, markasnya dia. Iya, markasnya dia. Kalau sudah dilempar di sosial media ya sudah menjadi publik, masyarakat sudah menonton semua. Anak-anak kecil di bawah umur sudah menonton ocehan-ocehan, tolol, babi, bangsat, dan lain sebagainya. Jadi ulama model apa seperti ini? Gus model apa seperti ini? Jadi saudara Gus bangsa tanah air, kalau ditanya Muhyiddin paling akut ya saya dengan Gus Idam. Jauh dari jongos-jongosnya yang sekarang itu. Bagaimana dia menerangkan kitabnya, santai. Tapi ketika dikritik, ketika dinasehati, malah jongos-jongosnya ini malah bahkan si Idam juga sendiri itu malah ngata-ngatain netizen tolol, ngata-ngatain netizen dobol dan lain sebagainya. Itu apa? Tidak ada bedanya dengan Habib Ba'lawi, tidak ada bedanya dengan Habib-Habib yang berceramah khurafat, ngawur seenaknya sendiri. Tidak ada bedanya dengan Habib Rizik Syihab, tidak ada bedanya dengan Bahar Smith. Satu kolam ya seperti itu. Jadi rusak semua tatanan dakwah seperti ini. Ya karena gus-gus dobol seperti ini yang seenaknya bicara. Jadi ketika dakwah ya, ketika Gus itu melemparkan dakwahnya ya, entah itu diselingi dengan ucapan-ucapan kotor seperti itu, kalau sudah dilempar ke publik, dikonsumsi oleh masyarakat lintas umur, itu bahaya. Dikonsumsi anak kecil misalkan, anak SMP, itu mengajari anak untuk berdakwah, mengajari anak untuk kemudian menuntut ilmu agama atau membobrokkan akhlak anak tersebut, atau mengajari anak tersebut itu untuk ngoceh ya, ngoceh yang tidak berakhlak, atau mengajari anak itu tidak sopan kepada orang tuanya, dobol lah ya, tolol dan lain sebagainya. Banyak sekali loh. Itu tidak satu kali dua kali Gus Idam melontarkan kata yang tidak pantas ke publik, yang dimana publik itu lintas umur, didengarkan oleh siapapun. Ini gus-gus dobol seperti ini, saya mendukung Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan sertifikat. Syarat-syarat bagi para pendakwah itu harus ditekankan supaya biar tertata itu loh. Yang memegang mic, yang memegang mimbar, entah dari kalangan Muhammadiyah, kalangan Nahdlatul Ulama, jelas siapa. Jangan gus-gus yang tidak bersekolah seperti ini kemudian memberikan edukasi yang tidak baik. Ya jadi rusak semuanya. Tatanan-tatanan kenegaraan maupun khasanah Islamnya juga jadi rusak semuanya gara-gara itu tadi. Ya, tolol lah dan lain sebagainya. Sekarang masyarakat ada yang mengkritik misalkan sombong gitu. Ya memang sombong. Lah bagaimana? Enggak sombong. Ulama-ulama sekaliber lebih tinggi ilmunya dari Gus Idam nggak pernah tuh pamer Lamborghini. Kita pernah melihat ulama yang pamer Lamborghini, pernah atau tidak? Pernah atau tidak kita melihat ulama dari kalangan NU pamer motor, pamer Lamborghini, pamer mobil listrik? Nggak pernah sama sekali. Ya karena ketawaduan itu tadi.
ketawaduan yang benar-benar dijaga. Jangan sampai dilihat oleh masyarakat yang mungkin belum mampu, ya. Jadi nanti timbulnya kecemburuan sosial. Lu dikritik seperti itu nggak terima katanya, netizen tolol, kalungan kulkas, otaknya di mana? Jadi saudaraku sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendakwah-pendakwah yang otaknya keras seperti ini merusak tatanan, di mana bangsa kita itu mempunyai sebuah sopan santun, mempunyai tata krama yang baik. Nah sekarang ngaji kitab diselingi dengan bicara, ya misalkan, tapi kita mengoceh yang tidak pantas, melontarkan kata yang tidak pantas, ya, tolol, goblok dan lain sebagainya. Apa ini? Kasihanlah para masyayikh dahulu yang sudah memberikan edukasi baik, akhlaknya baik-baik dulu, dari mulai Gus Dur, Gusmi, ya, ulama-ulama kaliber di atasnya si Idam ini nggak pernah tuh ngaji ngomong tolol, ngaji kok menghina orang, nggak pernah. Miftah itu sama Idam itu nggak ada di ulama-ulama zaman dahulu, itu nggak ada. Ulama-ulama seperti itu hanya sekarang aja itu seperti itu. Karena apa? Harus ada ketegasan dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat itu harus ada, sertifikat ulama. Supaya apa? Supaya para pendakwah dobol ini itu tidak memberikan dampak negatif kepada anak kecil, kepada masyarakat. Buat apa pengajian kalau akhlaknya buruk lah, dobol dan sebagainya, ucapan. Ingat loh, Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi adalah untuk membenahi akhlak manusia. Tapi kalau pendakwahnya gus-gusnya Gus Taek seperti ini, buat apa? Ya. Jadi saudaraku sebangsa tanah air, saya nggak peduli, silahkan mau jongosnya Ikdam apa, silahkan, saya nggak peduli. Saya mengkritik ulama, bukan nabi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu membela mati-matian Gus Ikdam itu nggak dapat apa-apa. Misalkan loh ya saudara Gus bangsa, kalau ada jongos-jongos Ikdam itu membela mati-matian Ikdam, nggak dapat apa-apa. Yang harus dibalik Allah Subhanahu wa taala, ajaran Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya dan lain sebagainya, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Gus Ikdam ini apa? Hanya penyampai ajaran Nabi kok. Tapi menungganginya dengan rusak tatanan. Jadi Islam dilihat dari kesombongan, Islam dilihat dari ketidakbaikan dalam berucap, tolol, goblok dan lain sebagainya. Ini mencoreng, ini penistaan ini. Jadi saudaraku sebangsa setanah air, bagi para jongos-jongos Ikdam, ya, sadarlah, ya, yang kalian bela itu ibu Anda, bukan ibu Anda itu, bukan orang tua Anda itu. Nggak usah bela mati-matian, saya nasihati. Jadi salah ya salah, masa ulama nggak mau dikritik? Benar-benar salah kok. Saya baru melihat ya saudaraku, ada ulama, ada Gus yang modelnya zaman sekarang, itu baru melihat. Kita satu contoh lah, flashback ke belakang, ada Kiai Haji Khalwani, kemudian dengan kesederhanaan, beliau kurang apa, pondok pesantren yang besar, menjadi DPD, kemudian ada Gusmus, kemudian ada Gus Dur, kemudian ada Kiai Haji Asrori, luar biasa, tawadunya, ilmunya luar biasa. Jadi kita patut bercontoh lah, bagaimana dia memberikan edukasi kepada masyarakat dengan akhlak di ucapan yang penting. Jadi kalau salah ya salah, ucapan seperti itu, ucapan tidak pantas dikeluarkan oleh seorang ulama yang katanya memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bidang agama. Nggak peduli ya, dia anaknya Gus, ya, dia anaknya Kiai, anaknya siapa, nggak peduli. Salah bagaimana? Islam mengajarkan tindak yang salah, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, jadi saudaraku sebangsa tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka saya itu iri, dengki, bukan, enggak buat apa. Karena yang didengar oleh masyarakat ceramah-ceramah Mas Ikdam itu lintas umur. Kasihan loh, guru-guru di sekolah sudah mengajari akhlak yang baik,
ketika dia mengidolakan seseorang Gus, tapi ucapannya tidak tertata, ucapannya tidak bagus, malah justru menjerumuskan kepada kesesatan, ucapan-ucapan yang kotor, yang buruk, buat apa? Gus taek itu namanya. Oke, saudaraku, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.